Bapak Ibu yang masih berada di lantai satu harap mempersiapkan diri karena sebentar lagi puja bakti akan kita mulai. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang masih berada di lantai satu harap segera naik ke lantai dua karena puja bakti akan segera kita mulai. Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan kita yang maha suci dan sempurna, kami berdoa bernamaskara perlindungannya. Kami berdoa yang maha suci dan sempurna, kami bernamaskara terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mengawali puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapatah. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagavasata. Yasaca mayang Bhagavato Dhammang Rocema. Imehi sakarehitang Bhagawantang sasa dhammang sasa waka sanghang api pucayama. Andamayang Buddha Bhagavato Pupapakana Makarang Karumase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Andamayang saranagamana pathang phanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha.
Amdamayang Pancasika Padapatang Panamase Panatipatang Weramane Sikapadang Samadiyami Adinadana Weramane Sikapadang Samadiyami Kameso Mecacarang Weramane Sikapadang Samadiyami Musawadang Weramane Sikapadang Samadiyami Surameraya Majapahana Weramane Sikapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Silakan buka halaman 31. Andamayang Buddhanusatinayang Karumase Iti piso bhagawang arahang samma sambuddho Weccacarana sampanno sugato lokawido Anuttaro Purisa Dhammasarate Sattha Dewa Manosanang Buddha Bhagawa Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Andamayang Dhammanusatinayang Karumase Swagato Bhagavata Dhammo Sandetiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Vinyuhi Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Andamayang Sangganusatinayang Karumase Sombate Panno Bhagavato Sawaka Sangho Ujjapatni Panno Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sami Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yatidang Catare Puresa Yugan Niatha Puresa Pogala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punya Ketang Lokasati. Sang siswa Sang Bagawa telah bertindak baik,
Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa. Patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang sabca kiriya gatayo anamase Nathi me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena satca wajena Sabti me hotu sabadang Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena satca wajena Sabti me hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena satca wajena Sabti me hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Silakan dibuka halaman 108 Buddha Jaya Manggala Gata. Mohon dibaca di bagian catatan di bawah yang nomor 1 ya, bagian terakhir yang Jaya Manggalani kita sepakati bersama-sama dibaca Jaya Manggalagang biar sesuai dengan akhiran ang. Andamayang Buddha Jaya Manggala Gatayom Anamase Bahong Sahasamma Pinimit Gasawodantang Grime Kalang Utitago Rasase Namarang Dana Didamma Widina Citawa Munindo Tante jasa bhavatu te jaya manggala kang marati reka biyocita sabbarateng goram pana lawakama kamata daya kang kante sudanta widina citawa munindo Tante jasa bhavatu te jaya manggala kang nala giring gajawarang atimata botang dhawa kica kamasani wasudarunantang metam buse kawidina citawa munindo Tante jasa bhavatu te jaya manggala kang Oke tagaga mati hatta sudarunantang Dhawantiyo janapatang gulima lawantang Ede bisang katamano citawa munindo Tante jasa bhavatu te jaya manggala kang Tatwa nakatta modarang iwaga biniya Cincaya dotta wacanang janakaya madhe Sante nasomma widina citawa munindo Tante jasa bhavatu te jaya manggala kang
Saccang wihaya mati sacakawa daketung wada biro pitamanang atianda betang panya padi pajalito citawa munindo tante jasa bawatu te jaya manggala kang Nando pananda bojakang wibodang mahiding Pote natera bujage nadama payanto Idu pade sawidina citawa munindo Tante jasa bawatu te jaya manggala kang Dukkha hadite bujage nasuda tahatang Brahmang wisuddhi jutimidik bakabidanang Nyana gadena widina citawa munindo Ante jasa bhavatu te jaya manggalagang Etapi Buddha jaya manggala atagata Yo wacano dina dine sarate matandi Hitwanane kawiwedani cepadawani Mokang sukang adikame yanaro sapanyo Dengan 1000 tangan yang masing-masing memegang senjata, dengan menunjuk gajah Giri Mekala, Mara bersama pasukannya meraung menakutkan. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan kebijaksanaan. Berawal dana paramita, dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Lebih dari Mara yang dibuat onar sepanjang malam adalah Yaka Alawaka yang menakutkan. Bengis dan beringas Raja para bijaksana melakukannya dengan ketahanan. Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Nalagiri, gajah mulia yang menjadi mabuk dan garang, sangat ganas bagaikan api hutan, bagai senjata cakra dan bak halilintar. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan percikan cinta kasih. Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Dengan pedang terhunus di tangan yang kokoh kuat, Angulimala yang kejam, yang berkalung untayan jari berlari mengejar sepanjang jalan 3 yojana. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan kemampuan pikiran sakti yang mengagumkan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Setelah menggembungkan perutnya dengan potongan kayu laksana wanita hamil, Cinca memfitnah di tengah-tengah banyak orang. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan ketukan nang luhur, yakni kedamaian batin. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Sacaka, terbiasa berkata menyimpang dari kebenaran dengan pikiran buta, mengibarkan pahamnya laksana Panji. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan terangnya pelita kebijaksanaan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Nando Pananda, naga berkesaktian tinggi, berpengertian salah. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan petunjuk kekuatan sakti kepada Monggalatera, menyuruh sang putra menjelma menjadi naga menjinakkannya. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Bagaikan ular yang melilit lengan, demikian pandangan salah dimiliki oleh Brahmana Baka yang sakti, yang beranggap diri bersinar cerlang karena kesucian. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan pengetahuan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Inilah 8 syair kemenangan sempurna Sang Buddha yang patut diucapkan dan direnungkan setiap hari tanpa rasa enggan. Setelah mengatasi aneka macam rintangan, orang bijaksana mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Selanjutnya halaman 121. Andamayang Sapa Manggala Gatayo Bhanamase Bhavato Sapa Manggalang
Rakanta Sabba Dewata Sabba Buddhanubhavena Sada Sote Bhavantu Te Bhavatu Sabba Manggalang Rakanta Sabba Dewata Sabba Dhammanubhavena Sada sote bhavantu te bhavato sabba manggalam rakanta sabba dewata sabba sangganubhavena sada sote bhavantu te. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah sebuah keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita semua sudah mengulang Pali Wacana dan juga Buddha Jaya Manggala Kata. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, silakan posisikan duduk yang bisa menopang pengembangan batin 10 menit ke depan. Silakan manfaatkan waktu yang singkat itu untuk fokus terhadap objek yang sering Anda latih masing-masing. Pengembangan batin bisa kita lanjutkan.
pengembangan batin dapat diakhiri sabe sata bawantu sukitata. Semoga semakhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya adalah Dhamma Desana yang akan dibawa oleh Saudara Indra. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembahasan pada pagi hari ini, silakan bersikap anjali. Saya akan mengulang wandana dan juga satu kutipan dari Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Udakanhi nayanti nettika usukara namayanti tejanang darung namayanti tacaka atanang dhamayanti pandita. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Pembuat saluran mengarahkan air, pembuat anak panah meluruskan batang anak panah, tukang kayu meluruskan kayu, tetapi orang bijaksana menjinakkan dirinya sendiri. Majjhima Nikaya 2, syair 86. Sebelumnya terimalah salam Dhamma, Buddha Nubawena Soti Hontu. Next. Ya, seperti topik yang ada di layar, hari ini saya akan membawakan topik berhenti untuk selamanya. Mungkin sebelum lanjut timbul pikiran macam-macam, ini Romonya mau cerita tentang apa? Apakah tentang kematian atau tentang orang berhenti mengundurkan diri? Nah, nanti kita bahas. Ya, kalau di gambar yang dibuatkan oleh Saudara Wirya itu ada gambar telapak tangan, ya. Seharusnya sudah ada kata kuncinya, itu kita kalau mengingat tentang tadi di Buddha Jaya Manggala ada clue-nya sebenarnya. Yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu tentang Anggulimala, Bante Anggulimala. Ya, kalau kata berhenti ini di dalam Anggulimala Sutta cukup ikonik karena itu kata itulah nantinya yang menyadarkan seorang ahingsaka untuk tidak membunuh lagi. Ya, next. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengenal seorang Bante Anggulimala. Ini terdapat dalam Majjhima Nikaya dalam bab Majjhima Panasa Rajawaga
nomor 86. Jadi si Nyang Arya Anggulimala ini sebenarnya terlahir tidak serta-merta langsung dinamai Anggulimala. Tetapi beliau ini lahir dengan nama Ahingsaka yang artinya tidak melukai siapapun atau tanpa kekerasan. Kenapa diberi nama itu? Karena sebenarnya pada saat lahir, jadi beliau ini anak dari istri kepala penasehat Raja Pasenadi Kosala. Nah, pada saat kelahirannya itu ada timbul keajaiban, semua senjata di dalam kota itu berkilau mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Dan raja bertanya kepada para bijaksanawan pada saat itu, apa arti dari kejadian tersebut? Nah, itu diramalkan bahwa anak yang akan lahir ini suatu saat bakal jadi raja perampok, raja yang perampok atau pembunuh yang kejam. Nah, beliau raja ini bertanya, di ramalan tersebut anak ini adalah pemimpin dari para perampok atau beliau menjadi perampok tunggal? Oh, hanya perampok tunggal. Dan akhirnya supaya tidak terjadi ramalan itu, namanya diberi Ahingsaka, bacanya Ahingsaka, yang artinya semoga di kehidupan mendatang beliau tidak melukai siapapun atau tanpa kekerasan. Lanjut. Nah, lalu kenapa kok terkenalnya dengan nama Anggulimala? Ini ceritanya. Jadi ketika dewasa beliau itu bersekolah di namanya Taksila ya di India. Pada saat itu ada pusat pendidikan yang terkenal pada masa lampau. Nah, beliau ini seperti Pangeran Siddhartha, pinter sekali ya. Sebentar saja ilmu dari gurunya sudah diterima. Lalu karena kepintarannya itu menyebabkan teman-temannya iri dan akhirnya mereka membagi diri menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu lapor ke gurunya Ahingsaka bahwa Ahingsaka itu sudah melakukan hal yang tidak pantas dengan istri gurunya. Awalnya gurunya ragu-ragu karena keluarganya Ahingsaka ini sebenarnya keluarga yang baik-baik, tidak pernah melakukan satupun kejahatan. Nah, tapi yang membuat akhirnya gurunya mulai khawatir itu ada kelompok kedua sama kelompok 3 ini jadi kompor. Jadi setelah timbul fitnah, yang 2 sama 3 ini manas-manasin gurunya. Benar, saya melihat kejadian itu. Dan suatu ketika gurunya ini melihat sendiri, istrinya lagi ngobrol santai, deket banget sama Ahingsaka. Jadi gurunya jadi timbul rasa tidak suka dengan muridnya itu. Tapi beliau karena merasa semua ajaran sudah diajarkan kepada Ahingsaka, tidak ada ilmu yang bisa diajarkan lagi, beliau tidak ingin membunuh Ahingsaka dengan tangannya sendiri. Jadi beliau memikirkan siasat yang jitu supaya terbunuh oleh orang lain. Jadi akhirnya Ahingsaka ini dipanggil suatu saat. Saya bisa melanjutkan ilmu ajaran ini untuk kamu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus mengumpulkan 1000 jari dari para manusia. Jadi harus membunuh. Nah, Anggulimala ini memohon-mohon berapa kali. Saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Coba diganti dengan syarat lain. Tapi gurunya nggak mau. Gurunya ini mengancam. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu bakal kena kutukan. Nah, akhirnya si Ahingsaka ini terpaksa karena menuruti perintah gurunya mulai membunuh satu persatu manusia yang ditemui dan namanya terkenal sebagai Anggulimala yang artinya itu untaian jari, kalung jari. Next. Nah ini jadi beliau ini karena pertama kali melakukan hal demikian awalnya itu juga gagal. Jadi beliau ini sudah dapat beberapa jari-jari itu digantung di pohon. Tapi karena tidak dijaga, jari-jari itu dimakan oleh burung gagak sama burung pemakan bangkai. Dan pada saat itu akhirnya beliau memikirkan cara lain, jari-jarinya digantung di benang ya atau tali jadi kalung, makanya terkenal sebagai Anggulimala. Lalu suatu ketika jarinya itu sudah terkumpul 999 jari, berarti sisa 1. Dia nunggu di tempat persembunyiannya, kok
orang-orang ini sekarang kalau lewat nggak pernah sendirian, selalu rombongan terus bawa senjata lengkap kan ya pastinya yang dengar isu ada pembunuh itu pasti takut. Jadi sudah siap senjata. Suatu ketika isu kejahatan Ahingsaka Anggulimala ini terdengar kepada orang tuanya. Orang tuanya berpikir, aduh masa sih anakku seperti ini. Nah, karena cinta kasih seorang ibu, ibunya ini berusaha mendatangi tempat persembunyian dari Anggulimala untuk menyadarkan anaknya. Tetapi karena ini sudah ingin nyelesain tugas tinggal satu jari, dia berpikir untuk membunuh ibunya itu sendiri. Nah, suatu ketika di tempat wihara, di tempat lain Sang Buddha ini sedang bermeditasi dan melalui mata Buddhanya beliau ini melihat, oh ini Anggulimala ini sebenarnya masih ada kesempatan untuk disadarkan lagi. Jadi beliau ada satu sumber yang menyatakan bahwa Sang Buddha itu berubah menjadi seorang pertapa untuk menghalangi Anggulimala ini membunuh ibunya. Jadi ceritanya seperti yang sering kita dengar, Sang Buddha ini datang berjalan di hadapan dari Anggulimala itu dan akhirnya si Anggulimala ini berpikir, aduh ada pertapa ini sendirian, kok berani sekali apa dia nggak tahu ada aku di sini. Jadi dia mengalihkan perhatiannya dari ibunya mengejar si pertapa itu. Wah, sudah lari kenceng banget, dikejar-kejar pertapa ini, biku ini nggak kena-kena, nggak kayak semakin dia kencang kelihatannya jaraknya semakin jauh. Next, nah ini gambarnya. Jadi ibunya ditinggal, beliau ngejar pertapa yang tidak lain adalah Sang Buddha. Lalu dia saking pegelnya, beliau berteriak. Si ini sambil berpikir, aku ini ngejar kuda yang kencang sekali larinya, ngejar gajah itu bisa. Kenapa mengejar pertapa ini nggak bisa? Saking kerasnya lari, semakin kerasa semakin jauh. Padahal ceritanya pertapa atau Buddha Gautama ini jalannya santai sekali. Nah, akhirnya beliau berteriak, berhenti pertapa. Nah, Sang Buddha menjawab dengan santai, aku sudah berhenti. Anggulimala, kamulah yang belum berhenti. Nah, dia ini si Anggulimala ini masih punya akal sehat, berpikir, ini pertapa gimana toh? Apa? Wong saya yang mengejar keras, beliau itu juga berjalan kok bilang saya yang belum berhenti. Next. Nah, lalu di sini beliau Sang Buddha akhirnya berkata, menjelaskan yang dimaksud dengan berhenti untuk selamanya itu saya telah bertekad untuk melimpahkan kasih sayang kepada semua makhluk, sedangkan kamu tidak mempunyai belas kasih terhadap makhluk lain. Oleh karena itu, saya sudah berhenti, sedangkan kamu belum berhenti melakukan pembunuhan. Jadi yang dimaksud seorang arahat itu sudah berhenti untuk selamanya, tidak memikirkan memupuk parami maupun melakukan kejahatan apapun. Jadi beliau hanya berbuat sesuatu untuk universal, untuk semua makhluk hidup. Itulah yang dilakukan oleh seorang arahat atau Sang Buddha. Karena tugasnya melengkapi parami itu sudah selesai di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Makanya dikatakan berhenti untuk selamanya, itu maksudnya sudah tidak melakukan hal-hal yang duniawi, yang memupuk itu tadi. Nah, lalu karena tumpukan, kenapa kok Anggulimala ini akhirnya bisa sadar setelah dikatakan itu, beliau itu berpikir, oh saya sudah menemukan pertapaan yang sangat bijaksana yang tidak takut mendatangi saya sebagai seorang pembunuh. Mulai hari ini saya akan meletakkan senjata saya dan saya akan mengikuti pertapa ini. Jadi, dan itu juga didukung oleh tumpukan karma baik Anggulimala yang amat besar pada kehidupan yang lampau, bahwa ia diberitahu oleh Buddha Padumuttara bahwa ia akan menjadi seorang arahat. Biasanya kalau yang pernah baca Teragata ada 80 arahat utama, ya murid utama, atau 40 ya saya lupa, sekitar itu diceritakan bahwa pada kehidupan Buddha Gautama, misal Bante Sariputta, kenapa bisa terlahir sebagai Bante Sariputta? Di zaman Buddha sama Sang Buddha yang sebelumnya,
si bakal Bante Sariputa ini sudah bertekad, sudah memiliki aditana, biasanya melihat misal Buddha Padumutara punya murid yang ahli dalam kebijaksanaan. Lah si bakal Sariputa ini biasanya melihat, oh suatu saat saya juga bertekad ingin menjadi seperti itu. Nah, dari kehidupan itu sampai kehidupan menjadi bakal Sariputa itu beliau memupuk parami untuk bisa mencapai kondisi itu. Sama dengan yang dilakukan oleh Ahingsaka ini pada kehidupan lampaunya. Nah, next. Tadi kita sudah membaca ya Buddha Jaya Manggalagata, bisa dibuka halaman 110 itu ya di Parita. Kalau di halaman di bahasa Palinya baris keempat ya. Jadi semua orang yang ada di sekitar wilayah itu tidak berani untuk mendekati hutan persembunyian Anggulimala tanpa membawa senjata ataupun sendirian. Nah, Sang Buddha dengan kebijaksanaannya berhasil menaklukkan Anggulimala hanya dengan kemampuan pikiran sakti yang mengagumkan. Jadi hitungannya itu ceramahnya cuma sedikit, Anggulimala sudah sadar, sudah ngos-ngosan ngejar Sang Buddha, tidak kena-kena itu ya. Jadi dengan pedang terhunus di tangan yang kokoh kuat, Anggulimala yang kejam dengan berkalung untaian jari berlari mengejar sepanjang jalan 3 yojana. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan kemampuan pikiran sakti yang mengagumkan. Ya, sayangnya ya suatu ketika setelah beliau ini akhirnya menjadi biku, lalu ada para biku ini yang kurang senang sama beliau. Berkumpul di padepokan Vihara itu kayak bergosip tentang Anggulimala ini. Beliau ini dulunya penjahat kejam, tapi Sang Buddha bisa berhasil menjinakkannya. Nah, Sang Buddha di dalam kamar kuti itu mendengar dengan kemampuannya bahwa oh itu biku-biku itu sedang membicarakan sesuatu. Lalu Sang Buddha memasuki pendopo itu dan bertanya, Awuso, apakah yang sedang kalian bicarakan? Terus akhirnya si biku-biku ini bercerita bahwa kami sedang membicarakan ini, dan Sang Buddha pada saat itu bercerita sebenarnya sudah bukan hal yang aneh lagi karena saya sudah berhasil menjinakkan Anggulimala ini pada kehidupan lampau, bahkan pada kehidupan itu tidak ada Buddha sama Sang Buddha pada era itu. Jadi itu ceritanya sudah zamannya Buddha Kasapa, lalu ajarannya habis, ada kehidupan sebagai bakal Bante siapa ini? Anggulimala. Sekarang saya ceritakan yang lanjutannya. Next. Oh iya, satu lagi beliau ini didukung dengan 6 kualitas ini. Jadi di dalam salah satu sutta yaitu Waropita Sutta di Anguttara Nikaya 6 jilid 87 yang artinya Waropita itu pembunuh ya. Jadi seseorang yang memiliki 6 kualitas ya tidak akan mampu memasuki jalan penderitaan ya. Maksudnya seseorang yang memiliki 6 kualitas yang ditulis ini tidak akan masuk ke jalan kebahagiaan. 1, itu bahasa Pali ya, tapi saya terjemahkan langsung aja. Mata jiwita itu maksudnya mata itu ibu. Jadi kalau membunuh ibu itu sudah pasti menderita. Nomor 2 itu pita ya, itu membunuh ayah. Lalu arahang jiwita, dibaca arahang itu maksudnya membunuh seorang arahat. Lalu nomor 4 itu dengan pikiran kebencian ia melukai sang Tathagata hingga berdarah, memecah belah sangga. Nomor 6 tidak bijaksana, bodoh, tumpul. Jadi kalau Anggulimala tadi itu berhasil membunuh ibunya, itu sudah tidak memungkinkan beliau walaupun mendengar uraian dhamma apapun tidak akan bisa mencapai kebahagiaan atau kesucian. Maka dari itu pada saat itu Sang Buddha melihat
masih ada peluang kesempatan kedua bagi Anggulimala untuk tidak terjerumus di alam penderitaan. Maka Sang Buddha hadir menghalangi terjadinya pembantaian itu. Nah, sedangkan kalau yang terjadi di Bante Dewadatta, beliau sudah melakukan salah satu dari 6 kualitas ini, ya, melukai seorang arahat, terus melukai sang Tathagata, ingin memecah belah sangga, itu sudah terjadi. Makanya Bante Dewadatta itu sudah menjadi biku pun beliau tetap tidak bisa mencapai kesucian, bahkan Sotapanna itu enggak sampai, walaupun beliau itu sakti tapi tidak bisa menembus kesucian. Begitu juga Bante Ajata I, beliau ini kena Raja Ajata I ini kena hasutan dari Bante Dewadatta, akhirnya membunuh ayahnya yaitu Raja Bimbisara, dan juga ikut-ikut mengacaukan sangga pada saat itu. Walaupun akhirnya sadar, akhirnya menyadari kesalahannya, konon diceritakan lahirnya juga di alam neraka. Jadi Bante Dewadatta sama Ajata I ini barengan di alam neraka, ya, karena terjadi keburukan dari 6 kualitas ini. Lalu lanjut. Nah, ini kalau Bapak Ibu saudara-saudari tadi mendengar seorang pembunuh memotong jari, itu kan kelihatannya sudah serem banget ya. Jarinya digantung lagi 1000. Nah, yang terjadi di masa lalu yang dibicarakan oleh Sang Buddha kepada para biku ini lebih sadis lagi. Karena apa? Di dalam Mahasutta Soma Jataka ini, yaitu di dalam Jataka buku ke-21 Asitinipata, ya, di dalam Kudaka Nikaya. Jadi kalau disingkat Kudaka Nikaya 537, ini ada kisah di mana pada saat itu bakal Bodhisatta ini terlahir sebagai Pangeran Sutasoma. Nah, namanya Sutasoma karena ceritakan beliau ini suka banget minum jus buah soma. Jadi namanya Sutasoma. Diceritakan beliau ini lahir di satu kerajaan yang cukup terkenal pada zamannya, dan beliau disekolahkan di sekolah namanya Takasila, di daerah Takasila. Nah, di sana beliau berbarengan dengan 101 pangeran muda yang bakal menjadi raja di kehidupan mendatang. Nah, di sana beliau ini Pangeran Sutasoma ini termasuk yang paling pandai. Jadi sampai akhirnya 101 pangeran ini menghormati Pangeran Sutasoma, dianggap sebagai guru. Ya. Suatu ketika sudah mau berpisah dari kelompok belajar ini, Pangeran Sutasoma berkata kepada para pangeran itu, jangan lupa untuk berpuasa, melakukan kebaikan pada bulan Upasata, dan menghindari makan daging pada saat itu. Kalau bisa di sana diajarin bervegetarian, berbuat baik juga kepada kalangan lain. Tapi di dalam 101 ini, di dalam 101 calon raja Benares ini, ada satu raja muda yang tidak pernah berhenti memakan daging. Jadi di menunya kalau nggak ada daging dia nggak makan. Dia harus ada daging. Walaupun Uposatha pun pengawal-pengawalnya, juru masaknya juga selalu menyisikan daging untuk raja ini. Kenapa kok raja ini seperti ini? Sebenarnya dulunya di kehidupan lampau beliau ini seorang yaka atau yaksa. Yaka ini maksudnya ya kayak raksasa gitu, pemakan daging manusia. Terbawa sifatnya sampai kehidupan saat ini. Jadi masih doyan daging. Awalnya beliau ini makannya daging-daging hewan. Tapi suatu ketika stok daging di dapur itu sama dilihat juru masaknya sudah mulai menipis. Akhirnya juru masak ini memiliki akal. Pergi ke kuburan. Pertama ini pergi ke kuburan, motong salah satu bagian dari jenazah yang ada, dimasak. Diberikan kepada raja ini. Raja ini merasa kok hari ini menunya agak beda ya. Biasa nasi pecel ini kok nasi syuki-syubak gitu kok agak enak gitu ya, beda. Nah, pertama si
juru masaknya ini ditanyain tidak mau ngaku. Tapi akhirnya juru masak ini berkata, kalau raja sudah tahu akan hal ini, tolong jangan bertindak yang gegabah dulu. Ya, rajanya berjanji. Terus diceritakan bahwa yang dimasak itu bagian dari tubuh manusia. Nah, pada saat itu beliau sadar akan masa lalunya. Oh, aku ini pernah terlahir sebagai Yaka. Dulu aku juga doyan namanya daging manusia ini hojok sencingping gitu ya. Nah, dia sejak itu dia memiliki kebiasaan baru selalu meminta dicarikan daging manusia. Dan juru masak ini akhirnya memberikan pengumuman bahwa ada acara di kota, manusia-manusia penduduk kota harus berkumpul. Nah, pada saat berkumpul itu dibunuh satu-satu itu. Akhirnya dagingnya selalu disajikan kepada raja itu. Datanglah para bijaksanawan untuk menghentikan tindakan buruk raja ini, diceritakan perumpamaan macam-macam. Beliau tidak mau dengar sampai suatu ketika ketahuan. Akhirnya beliau diusir dari kerajaan itu, pindah ke hutan. Nah, di hutan itu dengan juru masaknya beliau tetap melakukan kebiasaan buruk ini. Jadi beliau seperti Anggulimala, sembunyi di hutan, kelihatan orang lewat bunuh dimasak, kelihatan bunuh dimasak, sampai isu-isunya itu tersebar dan akhirnya banyak manusia nggak mau lewat di hutan itu. Dan akhirnya apa yang dilakukan, juru masaknya dibunuh, dimakan juga, dan akhirnya dia solo sendirian melakukan kejahatan itu. Di sekitar tempat persembunyiannya ada dewa pohon, ya dewi pohon yang melihat kebiasaan dari raja ini, dan beliau saking kasihan sama raja ini ke Dewa Saka tanya gimana solusinya. Oh, dulu si raja ini punya guru, punya sahabat namanya Pangeran Sutasoma. Kalau Anda bisa meminta penjahat itu untuk bisa mendatangkan Pangeran Sutasoma agar dibunuh untuk menjadi seseraan bagi Dewi Pohon, mungkin dia bisa disadarkan. Akhirnya si penjahat ini didatangi oleh Dewi Pohon ini, diberitahu, kamu punya sahabat namanya Sutasoma, carilah dia, datangkan ke sini. Nah, akhirnya dengan berusaha beliau mencari Pangeran Sutasoma ini, dan akhirnya sampailah ke tempat persembunyian itu, mau dibunuh. Tapi dalam kondisi yang 100 pangeran lainnya itu sudah ditangkepin satu-satu sama si penjahat ini, posisinya digantung di depan di pohon-pohon. Jadi kayak Anggulimala gantung jari, ini gantung manusia. Lah, si pangeran Sutasoma ini kan bijaksana. Beliau akhirnya berjanji, aku pasti akan menjadi milikmu juga untuk dibunuh, tapi aku mohon untuk kembali ke kerajaan sejenak, untuk akan ada perayaan di mana aku harus membantu orang tuaku. Setelah perayaan ini selesai, beliau pasti kembali ke hutan itu. Dan pada saat itu terjadilah perayaan itu, dan sesuai janji setelah perayaan Pangeran Sutasoma ini kembali ke tempat penjahat itu. Nah, di sana setelah diupayakan dengan segala kebijaksanaan, karena si penjahat ini juga menghormati Sutasoma sebagai gurunya yang dulu pernah membimbingnya, di saat setelah belajar itu ada rasa sungkan timbul dengan Pangeran Sutasoma ini. Akhirnya beliau berkata gini, si penjahat ini, saya akan mengabulkan tiga permintaan dari pangeran. Yang bisa saya kabulkan, yang sulit tidak gitu. Terus dengan kebijaksanaan Pangeran Sutasoma ini berkata, saya harap kamu bisa hidup sepanjang 100 tahun dengan panjang umur, sehat dan lain-lain. Nah, beliau kaget, penjahat ini kaget, loh, saya sudah kejam gini kok masih didoakan. Akhirnya beliau berkata gini, ya sudah, saya kabulkan permintaan pertama ini. Ya, kalau gitu permintaan kedua, nanti tolong raja-raja ini dilepas, dibebaskan juga. Itu diizinkan juga. Yang ketiga, nah ini
Nah, kamu kan pingin panjang umur, sudah melepaskan itu dengan penuh cinta kasih. Tolong lengkapi dengan tidak makan-makan daging manusia lagi, tidak menjadi kanibal lagi. Waduh, yang ini sulit kata penjahat itu. Karena sudah jadi kebiasaan saya makan setiap hari harus ada daging. Bagi saya tanpa daging itu seperti makan tanpa bumbu gitulah ya. Sampai berapa lama diajak komunikasi, diajak berdiskusi, akhirnya timbul rasa itu, rasa yang sangat sungkan kepada pangeran itu, dan akhirnya beliau berjanji, setelah ini saya akan mengikuti kamu untuk tidak makan makanan daging lagi. Dan dari sana beliau sadar, tapi masih ada satu hal lagi yang penjahat ini katakan, bahwa saya sudah melakukan berbagai kejahatan, mending saya tinggal di sini saja, di hutan ini, tidak menjadi raja lagi. Tapi dengan kebijaksanaan dari Pangeran Sutasoma, beliau menjanjikan mantan pangeran ini untuk bisa kembali ke wilayahnya, menjadi raja di sana. Bahkan kalau nggak diterima sama penduduknya, setengah dari kerajaan dari Pangeran Sutasoma mau diberikan kepada pangeran ini. Dan akhirnya singkat cerita, si penjahat ini dengan kesepakatan tadi menolong para 100 raja, bakal raja itu dilepas satu-satu supaya raja-raja itu tidak dendam sama pangeran, sama penjahat ini. Si Pangeran Sutasoma berkata, mulai dari sekarang anggaplah pertapa ini, anggaplah penjahat ini ayahmu. Begitu juga mereka, anggaplah itu anak-anakmu, tidak ada lagi dendam, sama-sama menjadi raja yang penuh dengan cinta kasih. Dan itu akhirnya beliau kembali ke kerajaan, diterima oleh penduduknya, dibantu dengan Pangeran Sutasoma, dan kehidupannya menjadi lebih baik. Dan akhirnya di kehidupan mendatang sempat bertemu dengan Buddha Padumutara itu juga, dan itu mulai memupuk parami sehingga bisa di kehidupan terakhir mencapai kesucian arahat, menjadi yang Arya Angkulimalatera. Next. Nah ini yang mungkin orang-orang sering menanyakan, apa hubungannya menolong bayi yang mau lahir dengan Bante Anggulimala ini. Karena kan Bante Anggulimala ini terkenal kejam dulunya, pada saat menjadi manusia biasa itu kan kejam. Kok bisa menolong seorang wanita sampai melahirkan? Nah, singkat cerita, setelah beliau itu mencapai kesucian dan menjadi biku, itu masih ada isu-isu yang tidak baik, bahkan sampai ke Raja Pasenadi bahwa di sekitar kerajaannya ada pembunuh, padahal itu kondisinya sudah menjadi biku. Nah, suatu ketika beliau ini sedang menerima dana makan berkeliling, ya, beliau melihat seorang wanita yang menderita sekali. Menderitanya kenapa? Mau melahirkan tapi tidak ada orang yang menolong. Nah, akhirnya beliau mendatangi Sang Buddha. Anggulimala ini menyatakan bahwa sempat bertemu dengan wanita ini, apa yang bisa saya sampaikan kepada beliau sehingga kelahirannya ini menjadi aman, menjadi selamat. Dan akhirnya diberi cuplikan parita ini, ya, parita singkat. Sebenarnya ini sudah versi revisi, karena awalnya Sang Buddha berkata, saudari, sejak lahir sebagai seseorang, enggak ada kata Aryanya. Nah, kalau dibicarakan lahirnya sebagai Ahingsaka, terus masa lalunya menjadi Anggulimala, bukannya malah selamat, malah takut itu si wanita. Ya, jadi akhirnya Sang Buddha merevisi kedua kali, ada kata Aryanya itu. Saudari, sejak lahir sebagai seorang Arya, aku tidak teringat dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Atas kebenaran ini, semoga Anda selamat, semoga bayi dalam kandungan selamat. Setelah disampaikan itu kepada si wanita, wanita ini benar-benar terlindungi, bayinya lahir dengan selamat. Nah, yang dimaksud di sini sejak lahir sebagai seorang Arya, ketika seorang manusia diberi ehibiku, upasampada oleh Sang Buddha, wujudnya langsung berubah menjadi biku, dengan pelatihan sebentar bisa mencapai kesucian,
sudah melupakan, sudah berhenti dari kebiasaan yang lalu. Jadi misalnya suka membunuh, beliau sejak menjadi seorang yang agung sudah melupakan bahwa beliau ini seorang pembunuh dan lain-lain. Bahkan walaupun buah karma buruknya itu mendatangi beliau pada saat kehidupan itu, beliau menerimanya dengan apa adanya. Itulah seorang Arya. Lalu next. Nah, saya barusan berkata bahwa Anggulimala ini juga akan menerima buah karma buruk dari kejahatannya. Benar, pada saat beliau perdana makan, suatu ketika beliau berjalan-jalan juga di hutan, ada orang yang melihat beliau dan tahu masa lalunya, benci sama beliau, melempari beliau dengan batu, dengan tongkat, itu mengenai kepalanya luka parah, ya, luka parah, mangkoknya, pindapatannya itu ya, bulnya itu pecah, dan beliau menerima kondisi itu dan mendatangi Sang Buddha memberikan penghormatan izin untuk parinibbana pada saat itu. Nah, itulah di mana digambarkan di sini mereka yang dapat mengatasi perbuatan buruk mereka dengan perbuatan baik, menyinari dunia ini bagaikan bulan yang terbebas dari awan. Jadi di akhir cerita Anggulimala Sutta, Sang Buddha ini membabarkan syair Dhammapada Lokawaga nomor 173 ini dengan untuk menggambarkan bahwa Anggulimala sudah berhasil berhenti dari perbuatan buruknya di masa lalu, melatih diri mencapai tingkat arahat dan menuju kebebasan sejati. Bahkan dengan penuh cinta kasih beliau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan seperti wanita hamil itu tadi. Lanjut. Di sini Bapak Ibu sekalian, ada satu sutta lagi, yaitu Kesamuti Sutta. Ini khotbah Sang Buddha kepada penduduk Kalama di daerah Kesaputia. Jadi di sini beliau membabarkan bahwa seseorang yang sudah murni, sudah memurnikan perbuatannya, memurnikan ucapannya, memurnikan pikirannya, ada 4 jaminan bagi beliau, bagi orang tersebut. Nah, jaminannya apa aja? Next. Jika ada dunia lain dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani setelah kematian, aku akan muncul di alam tujuan yang baik, di alam surga. Jadi kalau ditanya perumah tangga yang tidak menjadi biku, kalau memupuk karma baik, mencapai kesucian misalnya sotapana, atau belum mencapai kesucian tapi selalu berbuat dengan kebaikan, maka jaminan pertama pasti lahir di alam surga. Kalau Bante juga kita sering memohon 5 sila kepada Bante di bagian akhir kan ngomong imani, pancasika, padani sampai lain-lain, itu kan juga sebenarnya jaminan. Ketika tidak melanggar sila maka timbul hal-hal yang baik, bahkan bisa menuju ke alam surga. Ini jaminan pertama. Ini jaminan kedua. Jika tidak ada dunia lain dan jika tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, tetap saja di sini dalam kehidupan ini aku hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Jadi bagi orang yang tidak percaya akan kehidupan mendatang, ya kehidupan lain, kalau tetap berbuat baik sepanjang kehidupannya, ada jaminan di kehidupan sekarang ini dia juga bisa merasakan surga dalam kondisi masih hidup, kebahagiaan menyertai dia. Nomor 3, seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, nah seperti Bante Anggulimala dilempari orang itu ya, maka karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menimpaku karena aku tidak melakukan perbuatan jahat. Jadi karena beliau sudah sadar, sudah mengikuti jalan Dhamma, jalan Buddha, pada saat beliau menerima kejahatan dari orang lain,
Bahkan kondisi dari Bante Moggallana itu juga lebih parah ya, dipukulin orang sampai tulangnya ceritanya remuk dan kesaktiannya hilang sesaat. Ya, itu beliau tidak marah, tidak sedih, tidak menderita karena beliau sudah tidak punya pikiran lagi untuk berbuat jahat. Nomor 4, seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Jadi kalau beliau tidak melakukan tidak ada kejahatan yang menimpa beliau, mungkin dari kehidupan lampaunya sudah memupuk kebaikan sehingga buah karma buruk tidak berbuat di akhir hidupnya itu, ya sudah beliau meninggalkan dunia ini dengan kebahagiaan, dengan ketenangan. Lah, di sini ada tulisan dimurnikan, ya. Dimurnikan di sini sebagai penutup saya mengambil Dutya Socea Sutta. Next. Dari Anguttara Nikaya 6 87. Ya, di sini ditulis kaya sucing waci sucing ceto sucing anasawang sucing socea sampanang ahu ninha tapapakang ti, yang artinya murni dalam jasmani, murni dalam ucapan, murni dalam pikiran, tanpa noda. Mereka disebut yang murni, sempurna dalam kemurnian, seseorang yang telah mencuci kejahatan. Jadi jangan tanya cucinya pakai apa ya, bukan pakai rinso, bukan pakai apa, tetapi sudah bertekad benar-benar memurnikan 3 hal itu, memurnikan pikiran, memurnikan jasmani dan juga ucapan. Dan dari sejak Anda mencapai tingkat kesucian Sotapanna itu sudah terjamin menuju arah kepada Nibbana. Seseorang yang sudah mencapai Sotapanna tidak akan bisa turun lagi. Tapi kalau orang belum mencapai kesucian bisa mendapatkan kesaktian. Tapi kalau melakukan perbuatan buruk seperti Garuka Kama yang setara Bante Dewadatta, itu tiket masuk ke kesucian Sotapanna itu sudah hilang. Jadi ketika dari sejak menjadi seorang putujana, seorang awam, kita sudah bisa memulai dengan hal ini, berhenti melakukan segala kejahatan walaupun kecil. Nah, membunuh manusia itu juga pasti kesalahan besar, tetapi masih bisa ditolong karena pupukan karma baik di kehidupan lampau. Jangan sampai kita salah langkah melukai orang tua kita, bahkan membunuh orang tua kita, karena sekali melakukan itu neraka awici sudah menunggu, ya. Lalu ketika seseorang bisa berhenti itu kadang diperlukan, karena kalau kita maju terus ada guyonan biasanya maju terus nanti nabrak, ya. Ya, itu kalau kita bisa sejenak berhenti itu kadang membantu kita untuk mungkin merenungi sesuatu, berpikir sesuatu. Lah ini tadi kan ceritanya Anggulimala ini tujuan utamanya mengumpulkan jari. Dia nggak punya kesempatan untuk berhenti. Pokok harus 1000 jari, ketemu orang bunuh, ketemu orang bunuh, ketemu orang bunuh. Bahkan kelihatan ibunya ingin dibunuh. Itu yang dinamakan bahwa beliau tidak pernah berusaha untuk berhenti. Sedangkan sekali disadarkan oleh Sang Buddha bahwa yang harus dilakukan ini sebenarnya cinta kasihnya diperbanyak, bukan kejahatannya diteruskan. Beliau sadar dari kata-kata itu dan terlahir kembali sebagai seorang Arya, bebas dari segala noda kejahatan karena beliau telah berhasil mencuci kejahatan itu. Ya, semoga kita di sini juga bisa seperti Ahingsaka ini tadi, ya, karena kita di sini semua belum mencapai kesucian. Jadi berupayalah mulai ke detik ini. Boleh kok sebenarnya sebagai umat Buddha boleh banget bertekad suatu saat ingin menjadi seperti Bante A, seperti Bante B, mungkin sebagai Sariputta, sebagai Moggallana itu boleh. Asal kita bertekadnya itu bagus, nantinya dilengkapi dengan melengkapi parami itu sendiri. Jadi karena semua 40 tera yang diceritakan di Theragata itu semuanya diawali dengan aditana. Menjadi lebih baik, menjadi seperti sosok yang diceritakan oleh Buddha pada masa itu, mungkin sebagai tangan kanannya Buddha, tangan kirinya Buddha, terus sebagai
Bante yang sakti atau Bante yang bijaksana. Nah, itu semuanya diawali dengan adi tanah. Ketika kita beradi tanah, yang difokuskan nanti mencari melengkapi parami. Melengkapi parami ya bisa dibaca di Google atau di mana. Bagi saya, beberapa hari yang lalu ada orang berkata kepada saya, bersyukur loh bisa belajar agama Buddha sekarang itu gampang. Karena dibandingkan ajaran lain, kitab suci agama Buddha itu jujur paling banyak. Ya, bukunya paling banyak, satu lemari. Jadi kalau orang tanya, buku kitab sucimu apa? Apakah Parita ini? Bukan. Buku kitab suci kita itu Tripitaka. Kalau dibawa sehari-hari nggak mungkin, karena itu tebel sekali, banyak sekali, satu lemari, bawa satu lemari ya punggung teolen ya. Jadi zaman sekarang, zaman modern, kita bisa belajar dhamma dari YouTube, bisa seperti saya mengumpulkan sumber-sumber ini dari website sutasentral.net, itu lengkap, semua suta ada di sana, pokok mau nyari aja. Kalau bacanya nggak sempet ya sesuai dengan tema, misalnya tema tentang dana ya ketik aja dana, nanti keluar semua. Walaupun kita nggak hafal nama-nama sutanya, kita bisa belajar dari sana. Mau belajar tentang 62 pandangan salah Brahma Jala Sutta, ketik langsung. Mau Anggulimala, ketik Anggulimala, keluar Anggulimala Sutta. Sekarang zaman lebih memudahkan. Tinggal gimana kita mau melatih diri dari sekarang, kita mau membaca. Karena kadang ya ini pengalaman dari sedikit dari KDAP kemarin, kan kita ada memberikan tes gitu. Ya, memberikan tes, dari sana kita bisa lihat hasil-hasilnya. Ya kadang orang ini jujur, umat Buddha sendiri tidak semua mengenal hal-hal yang seperti mungkin nibbana. Nibbana itu artinya apa, Buddha itu artinya apa. Ya kadang kita harus ada waktu menyempatkan, mau baca-baca, mau belajar, dan juga mau praktek. Karena di Buddhis ada 3 tahapan, ya, belajar teori, praktek, dan baru bisa patiweda, itu mencapai kebebasan sejati. Ini 3 hal ini nggak bisa dilepas dari sehari-hari kita. Ya semoga kita semakin semangat untuk belajar dhamma. Ya kalau mau ada kesempatan ditawari mimpin atau baca terjemahan juga monggo. Karena selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, semoga kita selalu bisa memupuk banyak karma baik, memurnikan jasmani, memurnikan ucapan, pikiran, mencuci kejahatan kita supaya noda-noda kilesa di dalam diri kita itu menjadi bersih. Ya demikian yang telah saya sampaikan. Semoga membawa pengetahuan baru dan semangat baru bagi Bapak Ibu semua. Sabe sata bawanto sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Buddha Nupawena Soti Hontu. Selanjutnya kita nambah satu kebajikan lagi dengan dana paramita. Langsung saja wis. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Sebelum pengumuman, saya mengundang Saudari Sri Linda untuk memimpin dhamma kita. Maju. Tolong himne, liriknya himne.
Hah? Iya kasih. Himne. Kan sama Widya, hipno sama Widya ya. Kita berdiri, saya berdiri karena masih sakit. Satu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dhamma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samaki Widya tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami ruh dan bahagia. Hanya dalam Dhamma-Mu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Widya tetap jaya. Dan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh ku tetap setia mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhamma-Mu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Widya tetap jaya. Tepuk tangan biar semangat. Mumpung lagi tahun baru, kita harus semangat bisa Lagu menyanyikan lagu ini. Embo, Hipno. Embo. Lagi-lagi mungkin ada yang belum membaca teksnya tadi. Mau diulang Embo, Embo. atau lainnya? Atau lagu Peki Kemenangan ya? Lagu lain, Peki Kemenangan mungkin Audrey. Ada ya? Halaman 66. Gak usah musik ya? Udah usah musik. Ada kayaknya ada. Ya, kita coba aja ya. Mungkin bagi anak-anak muda yang bisa menyanyi lagu-lagu Buddhis bisa memimpin di sini. Ya, kita coba ya, ini lagu lama sebenarnya. Ada enggak? Bagi yang bisa, yang keras. Ini lagu lama. Kelahiran dalam samsara, mengembaralah
aku mencari, tapi tak menemukan. Pembunuh ini menyebabkan kehidupan yang telah kamu telah terlihat, kau takkan semua namamu telah dihancurkan, batil mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanah. Banyak yang bisa ini ya lagu ini ya. Kemenangan ini bagus sekali, artinya bagus sekali. Di banyak kelahiran dalam samsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan. Pembuat rumah ini menyebabkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau takkan membuat rumah lagi. Semua yang kita padaku telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Capalah daripada tanah. Si. Dukungan kepada JJ Sri Linda sudah memimpin Dhamma kita. Selanjutnya pengumuman. Pengumuman. Next. Nah, ini. Setiap Kamis malam jam 7 diadakan latihan meditasi bersama. Ya, masih ada pembimbingnya ya. Silakan datang bagi yang ingin bergabung. Next. Lalu pada tanggal 22 Februari 2025, Vihara Samaki Wirya Malang bekerja sama dengan Laboratorium Pacar ya, mengadakan General Medical Check Up lengkap, bersubsidi dan terbuka untuk umum. Ya. Harganya murah sekali, 275.000
dari harga normal 1,5 juta. Ya. Nah, itu bisa dibesarkan dikit bisa enggak? Kalau susah tak bacakan aja. Jadi ada 10 hal yang bisa didapat dari biaya segitu ya. Hematologi, urin lengkap, faal hati, lemak darah, faal ginjal, gula darah, imunologi, rekam jantung, ECG ya. Elektrolit, konsultasi dokter. Ini 275.000, bayangin. Untuk yang ingin mengikuti bisa mendaftar ke saya ya lewat WA admin 0851 6147 1755 di bawah sini iklannya ya. Ya, jam kerja admin bisa dilihat di situ. Baginya mendaftar wajib mengirimkan konfirmasi bukti transfer beserta nama ke WA admin untuk pendaftaran. Ketika belum mendaftar, hanya mendaftar nama tapi belum transfer, kami tidak berani menginput karena nanti ada persyaratan dari sana untuk sesuai prosedur. Lalu pada hari H ada tambahan harga spesial untuk pemeriksaan HbA1c, tapi yang ini kalau mau ikut bayarnya tunai di tempat pada khusus tanggal 22 Februari 2025. Jadi di luar 275.000. 275.000-nya ditransfer ke rekening yayasan, 80.000-nya bayar tunai di tempat. Jadi kalau nanti mendaftar ke saya, misal nama Indra, misal. Lalu apakah mengikuti tambah HbA1c atau tidak, nanti harus dikonfirmasi juga. Itu harus saya catat. Ya, jamnya mulai jam 7 pagi sampai jam 11. Baginya mendaftar nanti akan saya berikan pilihan jam per sesi, bisa memilih jam-jam tersebut. Dengarnya satu sesi 1 jam bisa muat 100 peserta. Ya, segera daftar ke saya jika mau mengikuti ini. Next. Puja Bakti minggu depan Dhamma Desana diisi oleh Samanera, maka dari itu ada dana makan siang jam 11 untuk Samanera, dan yang bisa berdana makan harap hadir 30 menit sebelumnya. Next. Nah, ini himbauan bahwa motor untuk diparkir di halaman belakang vihara sudah mulai bulan lalu. Lalu bagi pengguna WC dan fasilitas vihara harap kerjasamanya untuk bisa bersama-sama menjaga kebersihan baik di dalam WC maupun di luar WC. Kalau di dalam WC jangan cuci kaki di dalam WC karena nanti becek-beceknya susah, karena WC itu WC kering. Sebagai gantinya kalau mau cuci kaki di sebelah tempat cuci piring itu ada kayak tempat wudhu itu ya, di bawah itu bisa cuci kaki, di situ ada kerannya. Nah itu. Kalau yang bingung di mana, Anda kalau cuci sendok kan lihat ke kiri bawah ada ceklongan di bawah itu. Ya, next. Kita lengkapi dengan parita pelimpahan jasa. Bentar, Kujun, lomba nyanyi diumumkan apa nanti? Nggak usah. Halaman 122. Iya, yang penting. Endamayang batu danang karomase punya sidani katasa ya nanyani kata nime tesang jabadino honto satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dita meca piaditawa anye majata werino satatitan dilokasming tebo macatuyonika pance kacatuwo kara sang saranta bawa bawe nyatang ye patidaname
anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang diwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesa saset jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sanya yang mengembara di alam besar dan di alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari pemusan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantam abhiwadem. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sape Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Buddha Nubawena Soti Hontu.